Ampuni segala kesalahan saya, Gusti. Berarti kamu yang kurang ajar, Gendrawani. Ayo berangkat ya. Iya, ayo. Gimana dia, Nyi? Nah, kelihatannya menghilang di balik lorong. Nyi, sudah Wirat, Nyi. Ayo kita ke sana. Di episode ini, kita mulai dari Gendrawani yang lari ketakutan melihat kehadiran Nyi Jantur di setinggil. Kemudian Suliwah dan Nyi Jantur pun mengejarnya, namun Gendrawani pun menghilang sehingga mereka kehilangan jejaknya. Secara tidak sengaja, mereka pun kemudian melihat Sudawirat yang ternyata juga tengah melihat kelibatan Gendrawani. Akhirnya, mereka bertiga pun bergabung untuk mengejar Gendrawani yang lari entah kemana. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Iya, Nyi. Dia menuju lorong itu. Liwah, ayo. Tunggu dulu. Harus hati-hati. Nanti dia menggunakan sihirnya. Di sisi lain, pertempuran pun masih berlangsung antara pendekar Malwapati melawan kelompok Prabu Baka. Uyut Sawika tampak masih berhadapan dengan Prabu Baka, sedangkan Segaun Lanang berhadapan dengan pria mitra. Bayu Seta pun kini telah menggunakan pusakanya untuk melibas lawan-lawannya. Ketika putri Prabu Baka pun tampaknya kewalahan menghadapi para pendekar wanita, mereka pun bisa dikalahkan, sehingga kini kelompok Prabu Baka sedang dalam keadaan kepepet dan mereka semua pun terpukul mundur. Kini Prabu Baka sendiri tampaknya mulai mengalah alias kalah. Begitu juga dengan Segaun Lanang dan ketiga putrinya. Mereka semua tampak mulai kalah adu kanuragan dengan para pendekar Malwapati. Kemudian terlihat Tumenggung dan Senopati Malwapati datang untuk membantu menumpas sisa-sisa musuh yang sudah terpukul mundur tersebut. Ketiga putri Prabu Baka pun kemudian akan menggunakan sihirnya untuk menyihir para senopati dan prajurit Malwapati. Namun, Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda yang melihat semua itu pun segera menggagalkannya dengan panah yang mereka pinjam dari salah satu prajurit. Putriku! Celaka! Ayo! Celaka! Kita terkepung! Kita dikepung! Kita kabur, Sang Prabu. Kita harus kabur. Di sisi lain, Gendrawani yang sedang bersama boponya pun kelihatan sangat panik karena kini pasukan Prabu Anglingdarma sudah hampir menguasai seluruh wilayah kerajaan Malwapati. Soca Cendawa pun kemudian mendatangkan dua iblis yang memang telah dipersiapkannya untuk menghalangi para pendekar yang hendak menangkap mereka. Kedua iblis tersebut sangat sakti dan tidak akan bisa dikalahkan karena mereka bisa menjadi lebih banyak ketika mereka dikalahkan. Kita kembali lagi pada Nyi Jantur, Suliwah, dan Sudawirat yang pada saat itu masih terlihat mencari tahu keberadaan tempat persembunyian Gendrawani. Suliwah dan Sudawirat pun memberitahukan bahwa di salah satu sudut tempat tersebut seharusnya ada sebuah bangunan. Namun mereka pun kini tidak melihatnya dan Nyi Jantur akhirnya mengerti bahwa semua itu pasti karena ulah Soca Cendawa. Seharusnya ada bangunan di tempat itu, Nyi. Tapi kenapa bisa tidak ada ya? Ya, Nyi.
Kenapa bisa tidak ada nih? Aku mengerti. Ini pasti ulahnya Soca Cendawa. Kamu coba tipu mataku dengan sihirmu itu, ha? Oh iya. Oh iya. Setelah Nyi Jantur mengembalikan bangunan tersebut, kemudian muncullah dua siluman Soca Cendawa yang memang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Nyi Jantur pun kemudian mengatakan bahwa jika ingin menangkap Gendrawani dan Soca Cendawa, maka mereka harus mengalahkan dua siluman penjaga itu. Sudawirat pun tidak mau buang-buang waktu lagi. Ia pun segera maju dan menghabisi dua siluman itu. Dengan gerakan yang sangat cepat luar biasa, Sudawirat pun langsung mengalahkan dua siluman itu. Namun, ketika kalah, justru siluman tersebut pun bertambah menjadi 2 kali lipat. Hingga kini, Sudawirat harus menghadapi 4 siluman yang memiliki kemampuan yang sama. Hal tersebut jelas membuatnya kesal, sebab selalu begitu untuk seterusnya. Semakin lama, siluman-siluman tersebut pun selalu bertambah 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Sehingga kini Sudawirat pun tampak kerepotan menghadapi siluman yang sangat banyak tersebut. Suliwa yang hendak membantu Sudawirat pun ditahan oleh Nyi Jantur karena hal tersebut hanya akan menambah beban mereka. Akhirnya, Nyi Jantur pun teringat akan pukulan rengkah gunung yang dimiliki Sudawirat, sehingga ia pun kemudian memperingatkan Sudawirat untuk segera menggunakan ajian dahsyat tersebut. Apa yang harus dilakukan Sudawirat? Rengkah gunung. Wirat, rengkah gunung. Bagus, Wirat. Iya, lumayan. Sekarang giliranmu masuk, Suliwa. Baik. Setelah seluruh siluman itu dihancurkan oleh Sudawirat dengan rengkah gunungnya, mereka pun segera berlari memasuki bangunan tempat persembunyian Soca Cendawa itu. Nyi Jantur pun kemudian melacak keberadaan Soca Cendawa dengan air kembang 7 rupanya yang ditinggalkannya di tempat itu. Dan ternyata Soca Cendawa dan Gendrawani kini sedang berada di Setinggil Malwapati. Mengetahui hal itu, mereka bertiga pun segera menuju Setinggil. Kemana kalian? Hah? Mereka ke Setinggil. Setinggil. Nah, lihat itu. Itu Setinggil. Ayo, kita ke Setinggil. Ayo ya. Nah, Di Setinggil, tampak Gendrawani sedang menuntut boponya untuk memberikan pengawal yang lebih kuat lagi, karena ternyata 2 siluman andalan tersebut baru saja dengan mudah dikalahkan oleh Sudawirat. Kemudian Soca Cendawa pun memanggil 8 senopati dari 8 penjuru angin yang pastinya lebih hebat dari para siluman sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun juga diperintahkan Soca Cendawa untuk memanggil para prajurit mereka masing-masing yang jumlahnya lumayan banyak untuk menahan gempuran prajurit Malwapati. Kami para senopati 8 penjuru angin siap melindungi Niratu. Siap berperang untuk Niratu. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu. Di luar Setinggil, tampak Nyi Jantur, Sudawirat dan Suliwah yang baru saja hendak membuka pintu pun dikagetkan oleh serangan elang emas buron kecut yang terbang dari dalam Setinggil. Burung elang jelmaan buron kecut tersebut pun lumayan membuat ketiganya kerepotan. Namun, sebelum Nyi Jantur mengambil tindakan lebih jauh, tiba-tiba ada sebuah ranting kering yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tepat menancap di tubuh elang tersebut dan memaksanya untuk kembali masuk ke Setinggil guna menghadap pada ratunya. Gusti Prabu. Gusti, terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung lidah yang baik. Iya, Gusti. Niratu.
Sementara itu, Buron Kecut pun dengan langkah terseok-seok segera menemui Ratu Gendrawani dan melaporkan bahwa Prabu Angling Darma telah membuatnya terluka dan akhirnya si Buron Kecut jelek tersebut pun tewas seketika. Kemudian Prabu Angling Darma dan yang lainnya pun tampak memasuki setinggil. Sang Prabu pun memberi peringatan keras kepada Ratu Gendrawani untuk menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena mereka sebenarnya sudah terkepung. Namun hal tersebut pun tidak mungkin dilakukan oleh Ratu Licik tersebut. Ia pun kemudian memerintahkan para senopati baru andalannya untuk menyerang Angling Darma dan pengikutnya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berperang melawanmu, Angling Darma. Setelah pertarungan besar terjadi, Nyi Jantur pun selalu mengawasi Soca Cendawa dan Gendrawani agar tidak melakukan kecurangan dengan ilmu sihirnya. Di sisi lain, di luar setinggil, tampak para senopati dan para pendekar serta para prajurit pun telah mengepung ruangan setinggil tersebut. Senopati Dharmayuda pun kemudian menyuruh pria mitra untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dan setelah mengetahui situasi dan kondisi, baru mereka akan melakukan suatu tindakan. Nyi Jantur yang menemui pria mitra pun memberitahukan bahwa Prabu Angling Darma dan yang lainnya sudah bisa mengatasi sendiri lawan-lawannya tersebut, sehingga mereka tidak usah ikut masuk ke dalam setinggil. Dengan Gusti Senopati, ya, bahwa Gusti Prabu Angling Darma sudah bisa mengatasi. Dan di luar tidak usah ikut masuk, ya, jaga saja. Baik. Sementara itu, pertarungan di setinggil pun telah mencapai puncaknya. Para pendekar pun kemudian segera mengeluarkan ajian pamungkasnya masing-masing. Sehingga tidak berapa lama kemudian, mereka semua pun bisa mengalahkan lawan-lawannya masing-masing. Gendrawani dan Soca Cendawa yang melihat semua itu pun lagi-lagi menggunakan jurus paling sakti di dunia persilatan, yaitu jurus langkah 1000 alias kabur. Pasti Nyi Jantur mengejarnya. Batik Matrim pun yakin bahwa Nyi Janturlah yang mengejar Soca Cendawa dan Gendrawani yang kabur. Setelah itu, Batik Matrim pun memberikan arahan bagi semua pasukannya untuk tetap siaga karena 2 gembong sihir musuh mereka masih lolos dan melarikan diri. Siapkan orang-orang kalian di pos-pos yang penting dan rawan, ya? Baik, Gusti. Perhatikan, Rai Tumenggung Ngetiwanda dan para prajurit tetap siaga di sini. Para pendekar, ikut aku. Nyi Jantur yang disusul oleh Patih Batik Matrim pun masih tampak bingung kemana 2 tukang sihir itu minggat. Ternyata mereka berdua tengah menuju penjara bawah tanah yang dihuni oleh Senopati Prabaskara dan Sesepuh Rikmaseta dan yang lainnya. Soca Cendawa pun kemudian memasukkan roh iblis ke dalam tubuh Senopati Prabaskara yang kemudian membuatnya menjadi liar dan tenaganya pun menjadi lebih kuat seperti tenaga binatang buas. Ya, ini adalah langkah terakhir Soca Cendawa untuk membuat benteng yang akan melindungi dirinya dan Gendrawani anaknya dari uberan Prabu Angling Darma. Itu sih jahat. Bunuh dia! Tenagamu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan Angling Darma. Di setinggil, Sudawirat yang saat itu bertemu langsung dengan Prabu Angling Darma dalam keadaan tenang tanpa pertempuran pun kemudian meminta maaf atas segala kesalahan dan kesesatan yang dulu pernah dilakukannya kepada Prabu Angling Darma dan seluruh rakyat Malwapati.
Sebagai raja yang bijaksana, Angling Dharma pun sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalu Sudawirat tersebut. Iya, Gusti. Waktu di Sawup itu dulu, saya terpaksa menjadi musuh, Gusti. Ampuni segala kesalahan saya, Gusti. Dan kesalahan-kesalahan yang lain, Gusti. Lupakan saja. Kanda Batik Madrim sudah cukup memberi masukan tentang siapa dirimu, Sudawirat. Iya, Gusti Prabu. Kemudian sang Prabu pun menanyakan kabar tentang anak Sudawirat yang kini dalam lindungan Empu Masyura. Sudawirat pun menjawab pertanyaan sang Prabu dengan panjang lebar dan dirinya pun tidak ingin anaknya menjadi jahat seperti masa lalunya. Sang Prabu pun kemudian mendoakan kebaikan atas anak Sudawirat yang akan menjadi pendekar sanggar golongan putih tersebut. Saya berharap ia akan menjadi satria harapan jagat, Gusti Prabu. Jangan sampai ia tercela seperti saya, bapaknya. Mari kita bicarakan yang baik-baik saja. Aku dengar anakmu dalam perlindungan sama Harsi Masura. Iya, Gusti Prabu. Itu suatu awal bahwa anakmu akan menjadi seorang yang berguna. Ia telah masuk ke tempat yang tepat.